إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pembahasan kitab shalah dari kitab Matan Ghayah Taqrib dan kita masuk ke kitab An-Nikah, kitab seputar pernikahan, kemudian hukum-hukum perceraian dan juga pengasuhan anak dan masalah seputar rujuk dan yang lainnya nanti insyaallah taala. Berkata Syekh Abu Syuja' rahimahullah taala, "An-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih." Nikah hukum asalnya adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Bagi orang-orang yang butuh untuk nikah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan mereka itu ada pasangannya dan juga mereka mempunyai keturunan. Menunjukkan bahwasanya nikah ini adalah sunnah para nabi dan para rasul. Kemudian Allah juga berfirman, wa ankihul ayyama minkum. Nikahkanlah al-ayyam, orang-orang masih sendirian di antara kalian ini. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan juga hamba-hamba sahaya kalian yang laki maupun perempuan yang soleh. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang punya anak perempuan untuk menyegerakan menikahkan putri-putri mereka, dan termasuk sesuatu yang itu dianjurkan untuk segera dilakukan, salah satunya adalah menikahkan putri-putri yang perempuan, dan itu termasuk anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga bersabda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk al-ba'ah. Ba'ah ini nafkah, baik itu nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija'. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai dari dia untuk bermaksiat. Kemudian juga kisah 3 orang yang datang bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitahukan oleh istri-istri Nabi, mereka menganggap ibadah Nabi itu belum ada apa-apanya, artinya tidak hebat ya. Faqalu wa inna nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sudah diampuni, terus gimana kita ini? Faqad kufira lahum ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum ama ana fa inni usalli lail abadan. Artinya salah satunya mengatakan saya akan salat malam terus-menerus. Wa qala akhar ana asumu dahra la uftir. Ada juga mengatakan saya akan puasa terus-menerus. Wa qala akhar ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan. Yang ketiganya mengatakan kalau saya tidak mau menikah. Saya tidak akan menikah selama-lamanya untuk ibadah, fokus ibadah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka kemudian mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian mengatakan begini dan begitu tadi. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa taqakum lah. Demi Allah, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asum wa uftir. Tapi saya ini puasa dan juga kadang tidak puasa. Wa usolli wa rukudu, saya juga salat tahajud, kadang saya juga tidak salat tahajud, kata Nabi. Wa atazawwaju nisa, dan saya juga menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Para jemaah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa melihat bahwasanya bukanlah termasuk ajaran Islam kemudian hanya fokus ibadah, meninggalkan untuk mencari nafkah, meninggalkan untuk menikah, meninggalkan untuk melakukan itu sesuatu yang itu untuk memenuhi kebutuhan dunia. Ya, karena dunia ini adalah ladang akhirat. Tidak mungkin kita berladang kalau nggak ada alatnya.
Kalau tidak ada apa bekal untuk menuju panen nanti. Sehingga Nabi SAW mengatakan di sini, saya adalah orang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tapi saya melakukan ini, hal-hal yang mubah ini, yang boleh-boleh ini. Menunjukkan apa yang dilakukan oleh rahib-rahib zaman dahulu, pendeta-pendeta zaman dahulu, yang mereka tidak menikahi wanita. Itu sebenarnya tidak ada dalam ajaran Injil. Ya, dalam ajaran Injil tidak ada. Yang membuat adalah mereka sendiri karena ingin bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Wa aksaruhum fasikun. Tapi kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka tidak istiqomah dengan apa? Dengan janji mereka sendiri. Katanya tidak mau menikahi wanita, tapi mereka banyak kawin dengan biarawatinya, sesama pendetanya. Ya, maka mereka dikatakan oleh Allah orang-orang fasik, tidak bisa menjaga janjinya. Menunjukkan bahwasanya apa yang Allah turunkan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita nambah-nambah, maka kita di tengah jurang kehancuran. Maka Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi SAW mencontohkan kepada kita zikir-zikir tertentu setelah sholat atau zikir di luar sholat dengan jumlah sekian-sekian. Ya sudah, kalau kita mampu kerjakan. Kalau enggak, jangan kita tambah seolah-olah kemudian itu wajib untuk kita zikir sekian ribu setiap hari. Akhirnya kita paksa diri sendiri, akhirnya lama-lama apa? Tambah melenceng dari ajaran Islam. Innallaha la yamal hatta tamal. Karena Allah tidak akan pernah capek sampai kamu capek sendiri. Wala yushadad din illa ghalabahu, dan tidak ada orang yang apa mau mengalahkan ajaran agama ini, artinya dia bikin sendiri-sendiri, nambah-nambah yang lebih memberatkan diri, kecuali dia pasti kalah katanya. Pasti dia kalah. Jadi sebaik agama adalah yang pertengahan. Ya. Ini kita sholat tahajud, kadang juga enggak. Itu Nabi SAW. Dan beliau adalah orang yang paling bertakwa. Beliau juga menikah, istrinya sampai 11, khusus beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dalam kondisi seperti ini, walaupun banyak istri, tetap sebagai manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tidaklah melalaikan beliau dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat, kalau beliau ini sudah mendengar azan, istri-istrinya bilang seolah-olah ini kita tidak pernah dikenal oleh beliau. Saking fokusnya beliau untuk ini persiapan untuk sholat. Dek nerungu istri nak. Okay? Jadi seperti itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hukum asal dari menikah adalah sunnah. Nah, adapun hukum-hukum yang lain bisa jadi dia wajib. Ya. Bagi orang yang mampu dan takut untuk berbuat zina, maka dia wajib untuk segera menikah. Atau bisa jadi sekedar mubah-mubah saja. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak terlalu besar syahwatnya. Ya. Tidak juga takut berbuat zina, maka di sini mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Bahkan ada juga nikah yang hukumnya haram nanti, bisa jadi haram. Bagi siapa? Ketika menikah justru akan memudaratkan istrinya. Nah, maka ini haram. Contohnya orang-orang yang punya penyakit-penyakit menular, HIV, AIDS dan yang justru dia haram menikah dengan wanita yang sehat karena ini akan memudaratkan istrinya dan anak keturunannya. Nah, dan bisa jadi hukumnya makruh, ya, tidak disukai, kurang disukai. Bagi siapa? Bagi orang yang punya kelemahan dalam pernikahan, artinya mungkin dia lemah syahwat atau kurang bernafsu dengan perempuan, maka justru makruh dia. Karena nanti setelah nikah kan istrinya butuh nafkah batin juga, ya. Bagaimana dia bisa terpenuhi sementara suaminya ini tidak mampu untuk bercocok tanam, ya. Maka ini justru makruh. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala wa yajuzu lil hurri yajma' baina arba'i harair. Dan boleh bagi orang yang merdeka, maksudnya yang bukan budak, untuk mengumpulkan 4 orang istri. Boleh, ini tidak wajib, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah ya wanita mana saja yang engkau sukai. 2-2, 3-3, 4-4, silakan. Ya. 2-2, 3-3, 4-4. Di sini tidak disebut satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya hukum asal nikah itu adalah 2 baru cukup. Itu hukum asalnya. Okay? Makanya disebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. 2-2, 3-3, 4-4. Ya.
Baik. Nah, cuma maksimalnya berapa? Maksimalnya 4. Nah, jadi berumbu. Misalnya 11. Karena Nabi juga menikah 11. Dede. Karena itu khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Ghailan ibnu Salamah As-Saqafi, sahabat Ghailan ini ketika masuk Islam istrinya 10. Istrinya 10. Fa aslamna ma'ahu, semuanya ikut masuk Islam istrinya nih. Nah, itu agak ya. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatakhayyara arba'an minhunna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pilih 4 saja. Pilih 4 saja. Yang lain ceraikan, yang 6 itu ceraikan. Nah, jadi kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maksimal niki berapa? 4. Niki maksimalnya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu justru tidak boleh. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menerangkan tentang hukum ta'addud atau poligami ini, beliau mengatakan dalam sebagian kitabnya bahwasanya ini hukumnya adalah hukum asalnya adalah mubah. Okay? Boleh-boleh saja. Tetapi kata beliau kalau memang sudah cukup dengan satu maka cukupkan dengan satu. Kalau sudah merasa cukup dengan satu maka tidak boleh nambah. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala wa nadhur rajul al mar'ah ala sab'ati adrub. Ya, kemudian seorang laki-laki menatap atau memandang wanita itu juga ada hukum-hukumnya. Okay? Ada 7 macam tatapan laki-laki ini. Yang pertama nadharatun ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa jais. Yang pertama, laki-laki memandang wanita ajnabiyah, wanita ajnabiyah itu bukan mahram, tanpa ada keperluan maka ini tidak diperbolehkan. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan kepada orang yang beriman supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Demikian juga perempuan, "Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakan bagi orang-orang wanita muslimah untuk menundukkan pandangannya juga dan menjaga kemaluannya. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan tidak boleh dia menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya yang tidak boleh dilihat kecuali yang biasa nampak darinya, itu wajah dan telapak tangan. Jadi pandangan laki-laki kepada wanita bukan mahram tanpa ada keperluan, bukan untuk nikah, bukan untuk jual beli, bukan untuk yang lain, maka ini tidak boleh. Namanya pandangan ini bukan melihat nih. Ya, kalau memandang apalagi menatap ini berarti sudah ada apa? Sudah ada arus listriknya nih. Artinya ada daya tariknya. Yang kedua kata Syekh, wasani nadharahu ila zawjatihi aw amatihi fa yajuzu an yanzura ila ma'adar farjin minhuma. Pandangan seorang laki-laki kepada istrinya atau budak perempuannya maka diperbolehkan kecuali kemaluan. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i, boleh memandang semua punya istri itu kecuali kemaluan, tidak boleh. Sehingga dianjurkan ketika berhubungan suami istri itu untuk menutup apa? Artinya suami tidak melihat kemaluan istrinya. Mana dalilnya? Ini hadis Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam aramin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan saya tidak pernah melihat kemaluan beliau, beliau juga tidak pernah melihat kemaluan saya. Cuma hadisnya dia maudhu palsu kata para ulama ahlul hadis. Ada juga hadis yang lain, hadisnya juga lemah. Idza jama'a ahadukum zawjatahu jariyatan fala yanzur ila farjiha. Kalau kalian menjimai istrinya jangan lihat kemaluannya. Fa inna dzalika yurisul ama, karena nanti anaknya bisa buta. Tapi ini hadis ini juga hadis palsu, ya, hadisnya palsu. Ada juga hadis yang lain riwayat Ibnu Majah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man nadartu aw ma ra'aitu farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat kemaluan Nabi SAW sedikit pun, kata Aisyah. Cuma hadis ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Jadi hadis yang sahih dalam masalah nikah adalah justru sebaliknya, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Muawiyah bin Haidah qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Muawiyah pernah berkata, wahai Rasulullah, aurat kita ini mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh. Qal, maka Nabi mengatakan, ihfad auratak, jaga auratmu, illa min zawjatik, kecuali dari istri-istrimu, boleh bebas. Aw ma malakat yaminuk, atau budak-budak perempuan. Jaga auratmu kecuali istrimu, menunjukkan bahwasanya di sini untuk suami istri ini tidak ada batasan. Nah, ini pendapat yang paling
kuat, ya. Boleh suami melihat kemaluan istri, istri juga melihat kemaluan suami. Kalau tidak melihat juga susah, ya. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Nah, kalau istri juga bebas. Bahkan Nabi SAW pernah mandi bareng dengan Aisyah, mandi bareng, mandi junub. Namanya mandi berduaan di kamar mandi, tidak mungkin pakai baju kan? Pasti semuanya lepas baju. Dan Aisyah cerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mandi bersama Nabi dari satu ember yang sama dan saling berebutan centong. Padahal umur Nabi waktu itu sudah 50-an. Aisyah berumur belasan, menunjukkan bahwasanya walaupun kita sudah pasangan tua, boleh kita mandi bareng. Ya, disunahkan mandi bareng sesekali, tidak apa-apa. Ya, sekali sebulan mandi bareng. Nah, menunjukkan bahwasanya di sini apa, Aisyah pasti melihat aurat Nabi, ya, kemaluan Nabi. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu sulit kita gambarkan ada suami istri ketika berhubungan itu tidak saling lihat. Yang salah lain. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga kata Syekh, nadharuhu ila zawati maharimih wa amatihil muzawwijah fa yazid bima ada ma bain ar-surah wal rukbah. Laki-laki memandang wanita-wanita yang mahramnya, ya, adik perempuannya, kakak perempuannya, bibinya, ini mahram, okay? Yang mana yang boleh adalah kecuali antara lutut dan pusar, ya, di bawah lutut boleh, di atas pusar boleh. Yang tidak boleh adalah pusar dengan antara pusar dengan lutut. Ini untuk wanita-wanita mahramnya, adik perempuannya, kakak perempuannya, atau bibinya. Artinya ini batasan wajib, ya, batasan wajib. Bukan berarti kemudian nanti sama saudaranya kemudian ada perempuan dia buka payudaranya juga, gitu. Nah, bukan begitu maksudnya. Jadi yang wajib itu adalah daerah antar pusar dengan lutut sesama mahram itu tidak boleh untuk dibuka. Nah, di sini juga pelajaran bagi kita orang tua, okay? Jangan sampai kita ganti baju itu kemudian belondan, apa bahasa sini belondan? Belombas itu telanjang bulat di depan anak-anak. Kaget dia nanti. Artinya dia juga akan ikut seperti itu, belondan nanti di halaman. Ya kalau kita masih kecil mandi hujan tidak masalah, masih kecil nggih. Nanti kan udah agak besar tetap dia seperti itu karena melihat orang tuanya apa telanjang bulat. Maka niki mereka ini dilarang masuk pada 3 waktu. Anak-anak niki, waktu subuh, waktu siang, dan waktu maghrib niki. Nah, 3 waktu ganti baju niki, mereka tidak boleh masuk ke dalam kamar orang tuanya supaya tidak melihat yang enggak. Ya, apalagi sudah besar nanti menghayal dia. Ya, dia lihat punya ibunya dan yang lainnya. Ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua niki hati-hati ya. Kalau udah sepi tidak ada, kalau kita malas tutup pintu, mereka sudah ada baru kita ganti cepat-cepat. Kalau enggak ya tutup pintunya baru diganti. Nah, kemudian rabi yang keempat, an-nadhar li ajli nikah. Nah, boleh kita nadhar itu untuk melihat calon istri. Apa yang boleh dilihat untuk calon istri itu adalah ilal wajh wal kafain. Wajah dan apa? Wajah dan telapak tangan. Karena dalam Islam memang tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk pacaran, ya. Tidak boleh berhubungan ini sebelum terjadi akad nikah antara laki dan perempuan, ya. Sekali lagi pacaran dalam Islam niki hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Lah mereka kalau mau nikah bagaimana? Nah di sini ada namanya nadhar, saling melihat pasangan masing-masing. Sebagaimana hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala khatabtu imra'atan, saya pernah meminang seorang perempuan, faqala Rasulullah SAW anadharta ilaiha, apakah kamu sudah melihat dia, apakah kamu sudah pandang dia si perempuan itu? Qultu la, Mughirah mengatakan belum. Qala undur ilaiha fa inna ahra yu'dama bainakum, lihat dulu calon supaya kalian bisa jadi lebih langgang. Di sana ada proses saling melihat, setelah cocok kemudian
Baru kita tanya yang lain ke teman-temannya bagaimana akhlaknya, adabnya, atau mungkin dia punya cacat dan yang lainnya. Ya. Baik. Nah, ini sekitar mukadimah dulu untuk kita nikah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan-bahasan seterusnya tentang wali nikah, siapa yang berhak jadi wali. Nah, kalau dia anak zina siapa yang jadi walinya, nanti kita akan bahas insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.